Halo, halo. Aku pengen, aku pengen rekaman lagi. Ini suaraku jelas kan? Aku pengen rekam. Apa ya? Aku pengen lanjut aja yang dulu aku rekam. Pertama kali breakup sama Puspita kan aku juga bikin video. Aku pengen merekam aja apa yang aku rasain sekarang. Kayaknya kemarin-kemarin itu aku lebih banyak fokus ke ini deh, ke apa namanya, ke apa yang terjadi. Kalau aku ingat-ingat aku banyak ngeluh ini itu pas di video-video yang kemarin. Tapi biasanya aku lebih pengen ke apa? Yang ngomong ini tanggal 2 April jam 1.15 siang waktu Indonesia Tengah. Oh, masuk kan suaranya udah bentar malah nggak masuk. Kalau ngeliat lengkapnya kita berantem karena apa bisa dilihat seharusnya di chatnya. Apa? Oh, baru bangun. Tadi saya sempat bangun sampai pagi sempat cek kompos beta. Bisa aku tidur ini baru bangun. Udah sempat scroll dikit. Udah sempat scroll udah begitu sih. Aku udah di tweet, aku gak pengen main tweet lah. Tweet yang kemarin terutama udah aku di gak pengen besok punya hospital soalnya hospital putus tuh udah nggak sadar udah 4 kali sebenarnya. Udah 4 kali kayak bulan pertengahan bulan pertengahan tahun lalu Juli kan nggak salah Juli. Terus aku nggak ingat lah, aku nggak bisa ingat sekarang. Terus awal tahun kemarin kedua ketiga itu pas aku di Singapura masih bulan lalu. Terus terakhir sekarang. Ini hari pertama ya, ini hari pertama. Kita berantemnya tuh semalam, total pagi ini udah nggak bareng. Semalam tuh aku cerita aja lah ya dulu, biar agak ini aja kalau aku nonton ulang biar nggak perlu baca chat lagi untuk selalu sore. Aku kan dari siang tuh dari pagi itu nggak enakan kan ya, itu nggak terlalu penting. Intinya tuh udah sore tuh terus kita bolehin, terus kita bilang kamu nggak mau password aku seneng lah. Aku seneng soalnya biasanya aku pengen foto, aku pengen post, aku pengen hapus bedanya nggak nyaman. Ya udah pas dia ngasih izin buat nge-up, aku seneng sih. Aku bilang ntar lah habis maghrib biar main fotonya.
gitu. Habis maghrib tuh karena aku kan gak enak badan tuh, aku udah buka tapi aku belum bisa makan banyak, makanan pun belum ada selain telur yang isi doang. Udah aku nungguin ikutan buka soalnya udah makan roti kalau minum banyak. Ya udah pas udah buka udah makan banyak tuh udah aku lupa aku ngirimin Puspita foto, udah istirahat lah. Habis itu aku ngirimin foto. Posisinya Puspita juga lagi bobo ya sebelum maghrib, dia bobo sebelum apa pas maghrib gitu. Intinya dia bilang bobo sebelum mau maghrib, terus bobo tuh sampai jam 7 jam 8 kayaknya jam 7 situ jam 8 sini tuh baru bangun. Posisinya aku belum ngirim foto juga, emang aku salah sih di situ. Tapi situ tuh dia yang langsung kayak marah-marah gitu, kayak awalnya nggak apa ya, kayak aku ngirim foto ini boleh, tapi kata dia enggak boleh. Banyak berapa ya foto aku kirimin katanya nggak boleh semua. Terus habis itu dia bilang tahu males, kayak tiba-tiba gitu. Terus kita kayak gitu tuh nggak biasa, apalagi tiba-tiba kayak gitu. Tadi sore masih baik-baik, maksudnya masih biasa-biasa aja. Terus malam tiba-tiba kita bingung lah, nanya kamu kok kayak gak biasa, kamu apa ya bahasanya, karena aku kayak pas di chat aku bilang acting weird, tapi acting weird itu ya sama-sama acting unusual, berarti orangnya aneh. Nah dari itu terus kita mikirnya ya kita nangkapnya aku bilangin dia aneh, kalau aku bilangnya dia acting weird atau acting unusual, dia kayak nggak biasanya, dia kayak ya nggak biasanya lah, nggak seperti biasanya kita, karena tiba-tiba marah gitu. Dari situ awalnya tuh sebelumnya biasa-biasa aja. Dari itu kita sambil nelfon lah, sambil nyari, sambil apa, aku sambil ngeditin fotonya. Aku kalau ngeditin foto tuh nggak pernah cepat ya, harusnya Puspita pun tahu. Aku tiap ngepost IG tuh nggak pernah yang langsung up, pasti selalu aku edit pelan-pelan, karena aku nggak pintar ngedit dan nggak bisa cepat-cepat kayak gitu. Puspita pun harusnya tahu, tapi entah kenapa Puspita tuh kayak buru-buru banget. Aku udah bilang kayak gitu, tapi aku udah ingat pokoknya dia buru-buru banget kemarin. Kayak kalau diedit sekarang kan nggak perlu langsung di post sekarang, kan bisa besok, bisa kapan, karena nggak ada special occasion, nggak ada sesuatu yang spesial buat post untuk harus yang bikin perlu harus hari ini, bukan kayak ulang tahun, bukan ini, bukan apa, jadi nggak perlu lah buru-buru kayak gitu kan. Tapi entah kenapa bos kita kayak buru-buru banget, tadi juga tiba-tiba marah. Bisa jadi kalau kata dia pun kayaknya tadi dia bilang kalau kayak gitu ya karena aku janjinya bilang habis maghrib. Tapi aku bilang habis maghrib tuh bukan aku ngirim fotonya dikerjainnya, aku nggak bilang postnya langsung hari itu juga, langsung malam itu juga, karena ya harusnya dia pun tahu aku kalau ngepost foto tuh nggak pernah langsung aku post, pasti aku pikir aku edit. Pertama aku senengnya
edit sesenangnya aku. Kalau gitu cepat, tapi aku kemarin editnya ya secocoknya kita. Ya aku nggak di satu foto aja udah bagus menurutku, tinggal kasih caption udah cakep udah ini. Terus kita nggak seneng pas aku post, aku bilang satu foto aja dia nggak, aku boleh bilang pokoknya dia nggak senang. Terus habis itu baru dia bilang sama kayak gini lah, dia apa ngirim foto storyku yang pertama sama dia kalau nggak salah. Udah berikan milih foto lagi, aku nggak nangkap dia pengennya yang kayak gimana fotonya, karena sebelumnya aku ngirim banyak banget foto dan dia nggak suka semua. Seharusnya mau penuh, berhenti sekarang. Dan aku nggak, kayaknya aku nggak berasa hari ini, kayak banget perasaanku. Gitu, kayaknya makin naik, aku nggak mau buka ini itu ya Twitter lewat WA. Nggak pikiran saya kalau gitu. Cerita yang mungkin yang lalu yang bukan aku udah gak pernah mention, yang udah dulu banget diungkit lagi sama dia. Pokoknya lagi ini akhirnya malam aku udah mulai gak enak kan, mulai lemes lagi. Terus udah perantau lumayan lama. Ya udah aku bilang kamu istirahat lah, aku juga mau istirahat, perasaanku nggak enak. Terus dia bilang kamu sakit kah? Aku bilang sakit apa bebas, awalnya kamu nggak enak, sakit kepala dikit doang, kamu mules. Terus dia bilang jagalah kesehatannya, pola makannya. Dia bilang juga pas aku bilang have your rest, dia sempat quote juga ya, kalau di quote terus kasih titik tadinya ya hal yang sama kan, likewise gitu. Ya udah lah, mikirnya dia istirahat juga. Tapi habis itu tuh masih sempat berargumen lagi. Udah naruh HP, terus kita nanya, bilang kenapa instead of bilang, aku kan bilang kayak nanya gitu, kalau ditemenin boleh kan. Kayak aku bilang I was asking if I could accompany you or not, aku bilang satu kayak gitu. Terus kita bilang instead of itu kenapa nggak bilang can I call you now. Dari terjemahannya aku ya itu nggak jauh, nggak beda banget, beda kata kerja doang. Temenin sama nelfon, boleh ku telepon atau enggak, boleh ku temenin atau enggak, beda itu doang kan. Tapi situ dia bermasalahin di ini, Puspita nggak senang. Aku tanya kalau pas aku bilang boleh ku temenin atau enggak, dia bilangnya enggak, ya nggak usah. Tapi pas aku tanya lagi, kalau misalnya aku bilang yang satu yang dia pengen, aku bilang kalau aku telepon boleh atau enggak, katanya iya. Aku nggak paham perbedaannya di mana. Aku tanya dia, Puspita tuh nggak mau jawab, yang ngelak terus, kayak menghindar terus. Di situ malam itu kan posisinya udah nelfon, ya nelfonnya tuh udah dimatiin tadi. Nah itu tuh kita udah nangis, kita udah mulai takut kan, soalnya aku nggak seneng kalau kita berantem kayak gini. Nah, udah mulai nangis itu, udah
habis itu aku udah inilah, udah taruh HP, bilang kamu istirahat lah, aku juga lagi pengen istirahat. Habis itu nggak lama dia ngechat, dia nanya soal debat, apa ya, gimana cara kamu kalau debat tuh, gimana cara kamu gini 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 biar nggak kalah dari lawan kamu, dia nanya gitu. Aku waktu itu masih nangis ya, aku nggak bisa dan nggak pengen typing dulu, jadi aku screenshot aja lah pertanyaannya. Terus itu nggak lama aku udah kelar nangis, kok lihat notifnya udah nggak ada, artinya ya udah dihapus sama dia chatnya. Tapi tetap aku bilang nggak nangkap kenapa sih dihapus kayak gitu. Aku jawab lah, aku jawab panjang. Pada akhirnya dia senang sama jawabanku. Apa ya waktu itu, pada ini tetap berantem lagi. Nah, ya. Gitulah akhirnya tuh. Kayak aku bilang, aku udah gak ingat, aku malas pokoknya. Aku mention ini juga. Aku kan bilang kalau dia tuh acting unusual. Aku pakai kata itu ganti-gantian biar nggak sama, biar nggak itu terus. Aku pakai ganti-gantian unusual sama acting weird, acting nggak biasa. Aku pakai itu ganti-gantian, tapi Puspita ya nangkepnya kalau aku bilangin dia aneh. Sebenarnya aku udah pernah bilang juga, karena aku sering mention ya, karena kita bilang kalau kita berdua tuh sama-sama weird. Tapi aku udah pernah jelasin, aku ingat banget, aku pernah jelasin ke Puspita kalau weird itu bukan sesuatu yang aneh, at least dari pandanganku. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh, bukan aneh kok, sesuatu yang aneh memang katanya sesuatu yang negatif dari aku. Terus dia sempat mention kalau aku permasalahin kalau dia aneh. Pertama, aku nggak anggap aneh, dan kedua aku nggak permasalahin, aku nggak pernah bilang aneh itu salah. Aku aja bilang diriku sendiri aneh, aku nggak pernah lihat kayak gitu. Wow. Akhirnya dia bilang aku dia masih sempat bilang gak usah dipaksa sahur lah besok. Aku bilang iya makasih. I'll clear my mind ASAP. I'm looking for my friend. But at least understand a little bit. This last I acted right in front of you. I promise to not bothering you or hurting you with my words lately. For me being weirdo. Aku bilang sorry that I couldn't be that place, and also for bothering and hurting you. Aku clear my mind tuh. Dan habis ini aku bobo. Posisinya HP ku waktu itu udah lowbat banget ya, udah di bawah 10%. Tabku juga udah mati malah tabku. Setelah aku ngedit foto tuh emang udah low banget, udah pas ngelar up tuh udah 3% kalau nggak salah. Dan setelah itu kan masih aku pakai outer lagu, jadi udah mati posisinya tabku.
udah posisinya udah baring kan, udah capek. Aku di meja ini, aku bobo juga kan, aku tinggal megang HP aku posisinya nggak sampai 10%. pas tagnya ini udah habis, aku bawa jam 1 bilangnya aku clear main tuh, ya udah bobo. Posisinya HP ku masih nyala, aku buka tapi online ku matiin biar gak dilihat sama bos kita nih, dikirain nunggu. Aku pengen dengar aja, kalau misalnya takut tiba-tiba dia ngechat kan, at least aku lebih dengar, aku bisa langsung lihat kalau aku bangun. Terus jam 2 tuh, jam 2.22 posisinya sampai udah mati. 2.22 tuh dia nulis, I enjoy reading your old writings with you. I feel love honestly, it wouldn't hurt. Who is she? How did we meet? Itu kayak autores. It fades away the pain. Did you feel the same every time you feel it? Reply to all my VN. Aku bacanya, aku HP baru nyala tuh pas paginya, subuhnya jam 4.50 sih. Kemudian aku mulai baca padahal tuh tadinya aku udah ini loh, aku emang sempet nangis ya, malam tuh aku nangis, subuh aku nangis. Tapi setelah itu tuh udah, setelah pagi tuh aku udah gak nangis. Pagi apalagi setelah bos kita bilang mau breakfast, aku disitu udah gak nangis. Siang pas bangun tadi aku juga gak nangis. Gak tau kenapa aku gak pengen mikir, ya mungkin kabur dari kenyataan. Aku gak pengen mikir aja. Tapi aku yakin gak lama, entah malam, entah besok, entah sore pasti tetap nangis. Sekarang lagi gak pengen aja, aku mau kirimin kepala. Aku ngebayangin lah kalau Zin itu dia udah gak apa-apa, karena dia bilang it fades away the pain. Terus dia bilang I feel good. Aku senang lah bacanya. Aku kirim stiker, aku bilang thanks. Terus aku jelasin lah, sorry my phone died last night so I couldn't reply ASAP. Posisinya aku udah baring kan, perasaanku udah gak enak, charger aku di meja ini dong, udah gak bisa tarik panjang. Ya udah lah, aku gak, karena udah ngantuk banget, udah gak enak banget, udah gila. Terus aku ketik panjang lah gimana soal perasaanku, karena dia nanya did you feel the same every time you feel it, and try to reply on my VN. Jawab lah, bilang aku senang gini gitu. Ya aku bilang love you, sorry just wakes you up. Love you dear, have your rest, have a lovely Sunday. You feel like I should have a sleep while typing this. Terus dia bilang aku ntar bukber, gak usah nunggu telepon. Yang biasa kita kan masih tiap hari itu masih nelfon ya, kayak bulan puasa. Terus bilang iya, aku mungkin juga keluar bentar, tapi aku tetap nunggu. Aku bilang I'll do untuk yang dia bilang tadi. Terus habis itu mau nanya how are you feeling, tapi gak dijawab sama dia. Terus kita baru nanya, bentar ya, lanjutnya aku lupa sampai mana tadi. Biasanya dia nanya tab, pindah ya ke atas. Biasanya nanya ada iklan. Biasa dia nanya
situ boleh aku nanya kan, soalnya tadi yang aku nulis panjang tuh yang aku jawab yang dia nanya tuh mobil dia ngasih thumbs down, nanya kenapa dia ngasih thumbs down. As if the point is just different. Okay, back to your thing. Well, you know how hard I made my pen fades away while really doing your all right things and hoping this feeling come back. Anything to still believe in you. Aku bilang I'm doing the same thing kok. Aku baca-bacain tulisan dia juga, entah itu tulisan yang panjang, entah itu chat, scroll. Terus kita bahas tulisan yang lama, terus dia bilang the more I read, the more I realize that I have never healed myself. Oh, situ jujur sakit banget ya. Situ jujur sakit banget. Tapi aku bilangnya thanks for being honest aja. Terus I feel like I've been causing you a lot of trouble. Sorry, I have a great day for you. Dia bilang pinjam IG, kalau pakai aja lah. Situ gak lama dia bilang, tiba-tiba nih dia bilang udah ini istirahat, situ posisinya. Dia masuk nanti 10 menitan setelah itu nggak salah harusnya. Dia bilang lo prefer temenan strangers, ternyata telepon sama literally cruel. Ini benar-benar sakit banget di sini. Waktu semalam yang bikin aku nggak senang sama Puspita tuh karena aku lagi nelfon kita pas lagi nelfon ya, emang aku bilang ya udah kalau gitu matiin aja. Aku bilang nggak usah dimatiin ya, soalnya kan biasa juga gitu, biasanya nggak dimatiin kok. Biasanya ya dibiarin ya sampai subuh, jadi kita ngomong pas ada cerita aja. Tapi kemarin udah nggak mau, aku posisinya lagi nggak ada cerita ya waktu itu, nggak pengen cerita apa. Tapi kebetulan nggak lupa nanti juga ketemu mau cerita apa ya kan. Tapi kata aku cerita nggak usah, kalau nggak ada cerita nggak usah sekolah. Terus aku bilang ya udah nggak usah, gini aku masih ngomong, aku nggak tahu, kayaknya aku lagi minta maaf ya waktu itu, sorry lah kalau misalnya aku gini. Tapi sebelum aku sampai ngomong tuh udah dimatiin sama dia. Itu nggak tenang banget sama itu, sifatnya dia kayak gitu. Aku ngechat lah, kayak bilang kenapa sih tiap dan ini tuh nggak sehari 2 kali ya kejadian, udah beberapa kali. Dan tiap kayak gitu tuh aku selalu ngasih tahu Puspita, kenapa sih langsung dikasih mati kayak gitu. Ya aku bilang aku kan masih ngomong, kenapa nggak nunggu aku selesai ngomong dulu baru dimatiin. Terus dia bilang kan kamu yang nyuruh. Iya aku nyuruh matiin, tapi kan aku belum selesai ngomong, aku masih bicara. Terus saya bilang aku apa? Dia bilang apa? Terus aku bilang itu tuh nggak sopan kayak gitu tak. Terus dia bilang sorry udah kan. Tuh aku ya at least aku nangkepnya kayak nggak ikhlas ininya, sorrynya. Nah kalau bilang sorry ya udah sorry aja, nggak perlu bilang sorry udah kan, kayak gitu. Itu kok nggak sedang banget. Itu aku cuma mikir aku perlu mention juga karena aku dokumentasinya tuh apa yang aku rasain kan. Itu nggak sedang banget itu. Di situ dia bilang aku emang orangnya gini, aku emang orangnya enggak, pas awal tuh pas lu tanya kenapa dia, kayaknya dia bilang aku emang orangnya gak sopan apa. Aku gak tau lah kapan dia bilang kayak gitu. Kayaknya pas awal dia pertanyaan pertama aku tanya. Ya poinnya bukan itu, bukan kamu orangnya kayak gimana, aku ngasih tahu kamu ini kalau itu tuh gak sopan. Bang gak pengen aja gini gitu. Udah terus dari pagi yang paling gak enak tuh dia bilang prefer temenan stranger, ternyata kan
you saying? Terus dia bilang tulisan aku yang gue bilang how I think my life would be if we didn't date or met. Dia ngirim lah salah satu halaman yang aku baca ulang. Dia kasih tahu bilang aku bacain ulang-ulang ini bagian ini. Aku tanya, aku bilang ya aku tulis di sini tuh emang aku bilang kalau aku nggak ini ya aku bisa aja nahan kalau misalnya aku nggak ngedate, jadi kita tetap temenan. Tapi aku bilang went through more now than we did at the time. Ya waktu ini emang kita udah jadian, tapi masih awal-awal gitu. Aku bilang lah kita ya udah jauh lebih dari waktu aku nulis ini. Ya sekarang jauh lebih dekat dari yang dulu. Dan waktu itu kan waktu di tulisan pun tuh aku bilang kalau ya itu tuh di situ pun tuh tetap aku bilang kalau aku merasa kalau itu bukan yang gitu ya. Ya ngabarin doang I'll be going at 3. Kita lanjut sampai mana tadi. Aku nanya lah, kamu serius ngomong gitu? Dia bilang prefer apa tadi ya, prefer jadi stranger daripada apa sih tadi dia bilang, I prefer to own a stranger, ternyata loving someone literally cruel. Kamu serius ngomong gitu? Terus dia jawab compared with we've done lately, iya. Jadi dibandingkan dengan apa yang terjadi di kita belakangan, iya. Kamu masih tahu lah, bilang nggak bisa kayak gitu. Nicole, aku bilang kamu gak bakal bisa treat kamu seperti itu, hanya sebagai stranger. I don't think I would be able to treat you the same if so. Terus ya, dia bilang, aduh dia typing. If we're just strangers, if we're just strangers, all I need is only to talk casual without thinking about this feeling. I was afraid since I'm acting awkward every day, I would ruin everything between us. Ya walaupun kamu prefer tetap teman tapi stranger ya, mau bilang lah apa bisa, and could you just make those feelings disappear? Ya nggak bisa kan, in an instant kayak langsung bilang gitu nggak bisa kan. Terus ya pas dia bilang I was afraid since I'm acting more weird every day, I ruin everything between us. Aku nanya lah karena dia bilangnya every day. Dia bilangnya every day. Jawab bilang I didn't think you're acting weird every day. Aku pikir kamu acting weird ya barusan doang semalam. Jadi jauh, you could say it now but no one know about tomorrow. Dan balik lagi aku nggak pernah bilang kan kalau weird acting weird atau acting unusual itu sesuatu yang buruk ya. Aku mention itu karena khawatir doang. Aku khawatir kamu kenapa ada yang terjadi di situ sampai kayak gini. Kamu lagi mikirin sesuatu kalau apa.
kalau ke strangers nggak masalah kan if I'm acting weird. Dia bilang kalau Selasa lalu sampai semalam. You keep mentioning I'm acting like unusual and weird. Aku nggak selama itu ya bilang, aku baru bilang, aku mau bilang oke, bukan sampai semalam doang, Selasa lalu. Dia bilangnya sampai semalam. Dia katakan Selasa sampai semalam mau bilang sama saudara. Nggak bilang sebaiknya itu, aku Selasa yang mau bilang, semalam juga aku bilang, jadi 2 hari itu doang. Karena ya emang dari aku kelihatannya hospital tuh nggak baik-baik aja, ada kenapa-napa. Aku mention karena dia bilang aku bilang dia weird. Aku bilang never blame you, being weird is the problem. Oh enggak, dia karena dia pernah masalah itu. Aku bilang aku nggak pernah bilang kalau weird tuh being weird, acting weird tuh masalahnya. Aku ngomong gitu karena ya kayak yang barusan aku bilang, karena aku lihat kamu berbeda dan aku merasa aku khawatir aja, dan kamu pun iyain kalau dia merasa nggak biasa, unusual. Jadi can you just keep by yourself without me know those words. Bentar, dia tadi ngechat sesuatu tapi ini dia retract, ditarik bentar ya, di retract, hapus kita. Aku belum sempat balas sekarang, tapi udah baca kok. Dia bilang tumben, nggak paham kenapa dia tarik ininya. Sampai mana ya tadi? Oh ya, sampai dia bilang can you just keep it by yourself without me knowing those words. Memang it really hurts honestly seeing the one you love say it. Aku nggak tahu ya kalau dia kayak di sini, karena aku udah pernah mention juga dan dia harusnya udah tahu juga kalau kata weird itu nggak berarti dia aku, jadi nggak buruk nggak baik, jadi netral gitu. Jadi aku bilang lah kemudian, am I supposed to ignore that something's wrong there? Should I not supposed to care? Ya aku nanya kayak gitu. Aku nanya, bilang kamu nggak apa-apa. Sebelum aku bilang you're acting weird atau you're acting unusual, aku selalu bilang kamu nggak apa-apa kak, is there something wrong? Ya aku bilang kayak gitu karena khawatir, karena dia bilang dia selalu iya itu doang. Terus saya cerita lah kalau you don't know how hard I'm trying to solve my own problems and I was telling you in court, but say those words to me. Ya kayaknya ini. Saya nggak pernah bilang, aku nggak ingat ini, saya nggak ingat, aku nggak pernah bilang kalau dia aneh, dia acting weird, acting unusual pas call. I don't need you to always be side of me. Just keep by yourself using unusual until things around me get better. Jadi dia bilang just keep by yourself using unusual. Ya intinya kalau misalnya dia kenapa-napa ya, kalau misalnya dia acting unusual, dia suruh aku, ya aku nunggu aja until things around me get better. Masalahnya kalau aku kayak gini, kayak beberapa kali kemarin aku nggak mau ikut campur kalau dia ada pikiran tuh ya, dia fokus bisa nggak senang, bilang
kenapa nungguin aku duluan yang gini, harusnya kan kamu yang ambil ini duluan kalau misalnya lagi berantem gini. Ya udah, coba ngasih Puspita waktu sendiri, udah ngasih, mau biarin dia tenang dulu baru aku nanyain soal masalahnya. Tapi dia nggak senang soalnya aku nanya sekarang. Aku merasa ada yang aneh, aku coba buat gali nanya dia, bang kamu benar nggak apa-apa kan? Sekarang dibilang nggak benar juga, salah juga. Dia maunya aku nunggu. You seem unusual, just keep by yourself till things around me get better. Sekarang aku harus nunggu. Aku nggak nangkep kenapa kayak gitu. Jadi yang benar apa aku nunggu salah? Aku nggak nunggu, aku coba nanya kamu juga salah. Gitu lah. Dia bilang kalau kata-kata kamu nyakitin Bin, kata-kata kamu Bin nyakitin. If I ever said I'm trouble overreacting to emotional and now weird. Lama aku gak pernah bilang kalau dia tuh trouble, dia tuh masalah, dia bilang masalah, aku gak pernah bilang kayak gitu. Kedua, aku emang pernah bilang dia tuh suka overreact, kayak hal kecil tuh pasti jadi besar, kayak dipermasalahin banget. Terus tuh emosional, iya juga, aku pernah bilang emang dia tuh emosional. Tapi aku lagi aku nggak pernah lihat kalau hal ini tuh hal yang salah. Aku cuma bilang kalau aku cuma mention kalau itu salah satu traitnya yang aku nggak prefer. Aku ya bisa juga sih dibilang aku nggak senang, tapi aku nggak benar bilang itu benar-benar yang salah banget. Kayak ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa ya jangan berlebihan kayak gitu. Kayak sebenarnya ini harus simple loh, nggak perlu dibesar-besarin, nggak perlu jadi besar. Apalagi yang yang tuh emosional tuh nggak masalah ini itu kok, karena ya orang-orang, tiap orang beda-beda ya, ada yang gampang emosional, ada yang enggak. Dan menurut aku ya itu nggak masalah. Tapi ini tuh aku mention tuh udah lama banget, tapi diungkit sama Puspita lagi. Terus aku bilang kan, terus dia bilang pernah nggak kamu pas lagi capek malah dikatain aneh, dikatain kamu berubah jadi orang aneh. Aku bilang gitu ke kamu tiap kamu ngomong masalah. Dari sini aku udah sadar ya, bilang ada kesalahpahaman. Karena aku bilang itu dia acting unusual. Aku pertama tahu, aku ingat, aku yakin juga, aku bilang tuh pertama unusual dulu, you're acting unusual, baru acting weird. Tapi aku bilangnya acting weird, bukan, aku nggak bilang Puspitanya yang aneh. Aku bilang ya perilakunya kamu tuh nggak biasa, nggak kayak kamu biasanya. Tapi dia nangkepnya di sini aku ngatain dia orang aneh. Pernah nggak kamu pas lagi capek malah dikatain aneh, dikatain kamu berubah jadi orang aneh? Pernahkah aku bilang gitu? Aku nggak pernah bilang gitu, nggak pernah mention kalau dia orang aneh. Kamu baca sendiri, nanti baca ulang. Aku bilang aku nggak bilang kamu jadi orang aneh ya. Terus dia bilang ya saya enggak, tak ya main weird wrong tak aneh. There means unusual, nggak biasanya, bukan orang aneh. Those two meant different. Terus dia bilang iya kamu udah terlanjur, terus dia bilang iya, terus dia bilang kamu udah terlanjur bilang. Mau aku terlanjur bilang atau enggak, udah kelihatan kan, udah di sini tuh udah ketahuan kan ada kesalahpahaman kan. Dan kesalahpahamannya tuh di nangkapnya Puspita. Tapi dia bilang kamu udah terlanjur bilang. Ya masalahnya tuh bukan di terlanjur bilangnya, masalahnya di kamu nangkepnya gimana tadi.
Karena ya acting weird sama bilangin orang aneh straightforward tuh ya beda. Dia setuju pas aku bilang those two meant different, bubble di bawahnya langsung bilang ya. Jadi aku nangkepnya dia udah inilah, udah nangkep kan. Terus dia bilang lah, kamu udah terlanjur bilang masalahnya, walaupun ya udah nggak bisa refresh lain itu lagi, masalah ini weird sama acting weird sama unusual, acting unusual, karena ya emang itu yang cocok katanya. Ya salahnya tuh ya salah cara nangkepnya kamu mikirnya aku bilangin kamu orang aneh, dimana aku bilang kamu actingnya aneh, actingnya unusual, nggak biasa. Ya dia nangkepnya kalau aku ngatain dia aneh gitu lah. Terus dia nge-quote lagi kan yang dia bilang, "You've ever saved me, said I'm trouble over getting emotional and weird." Aku nanya lagi lah kayak, kapan aku bilang kamu tuh trouble? Terus aku bilang lagi, I didn't say you're weird, I said you're acting weird. Dia bilang iya, aku nggak tahu kan ini iya apa. Karena aku ngomong 3 verbal tuh, nanya iya apa, judge me tuh kan, oh you're not listening. Kan aku ngomong apa, dia nggak komen apa soal itu. Aku bilang ngomong kamu soal itu gitu lah. Terus aku balas, you don't hesitate to ask. Terus dia tarik ini, udah deketnya. Bilang judge me tuh kan, no you're not even listening. Kamu bela omongan kamu so I do because you. Terus aku bilang kan, aku nangkapnya tuh dia bilang ini loh, kamu bela omongan kamu so I do. Aku nangkapnya tuh kamu belain omongan kamu so I do. Jadi aku juga tuh aku nangkapnya bilang dia belain omongan aku, makanya dia iyain. Aku nangkapnya gitu. Ternyata dia bilangnya so I do tuh maksudnya dia belain dirinya juga. Tapi aku nggak nangkep kan. Jadi aku nanya, bilang because you agree so kan, atau because it's just more convenient. Kamu bilang gitu karena emang kamu setuju sama aku, atau kamu ngiyain doang karena itu lebih gampang, biar lebih cepat kelar. Agree why don't? Nah ini di sini kelihatan lagi lah bilang salah ada kesalahpahaman lagi. Bilang I do the same with you, bela aku. Terus aku nanya ulang lah, you agree? Aku kan tadi bilang you agree on acting weird and weird as a person is different kan, soalnya tadi dia udah bilang iya. Jadi aku tanya ulang kan, dia belum jawab. Terus aku forward lagi kan, terus katanya you do or don't. Karena yang menurutku letak masalahnya di situ. Karena yang sekarang dipermasalahin ini kan, karena menurutku kita aku ngatain dia aneh kan. Aku tanya lah, bilang kita setuju, karena tadi dia sebenarnya udah bilang iya, cuma aku nggak tahu itu iyanya ke yang mana. Jadi aku mau mastiin, aku bilang lah, agree on acting weird and acting weird sama weird as a person, karena sifat tuh beda, is different kan. Dia belum balas. Terus aku nanya lagi, you do or don't, sambil aku quote ya, karena menurutku kalau misalnya kita udah tahu sama-sama kalau itu salah pahaman, ya harusnya udah kelar kan, udah nggak perlu berantem. Terus kita bilang gini, kamu yang ngomong semalam gitu kan harus aku yang setuju, pas kamu sekarang berubah jadi ngomong kayak gini. Oh jelasin lah, I'm asking you, biar kita nggak ngertiinnya beda. Terus dia bilang udah telat kata-kata, terus sambil quote pas dia ngomong kata-kata kamu lebih nyakitin, udah telat. Misalnya tuh ini misunderstanding kan. Kalau misalnya emang kesalahpahaman, ya harusnya udah nggak berantem kan. Kayak kamu merasa salah sakit,
itu harusnya udah nggak berdasar, harusnya udah nggak sakit lagi, karena yang nggak ada dasarnya. Kenapa kamu bisa rasakan kalau cuma kesalahpahaman? Kayak aku pas aku sama Puspita putus, aku bilang aku merasa dikhianatin apa-apa. Terus aku bilang kalau aku nggak aku bilang apa ya, pokoknya aku merasa aku intinya bilang aku merasa dikhianati sama Puspita. Tapi setelah kita cerita akhirnya dapat nangkep kan kalau ini tuh salah paham. Ya aku bilang lah di situ, bilang enggak, udah lama kelar udah lama setelah berantem tuh kita ngobrol lagi lah soal itu waktu itu. Terus aku bilang setelah kita sadar kalau itu tuh cuma salah pahaman tuh, aku udah nggak merasa terhianati lagi, karena aku tahu kalau itu tuh cuma salah pahaman. Dan aku gak nangkep kenapa Puspita enggak, ini pertanyaan iya atau enggak aja. Aku cuma nanya, kamu setuju enggak kalau acting weird sama being weird, yang kata sifat tuh beda. Sekedar iya atau enggak itu kan harusnya udah bisa nyelesain ini kan masalahnya. Tapi Puspita udah lewat. Aku bilang lah, karena kamu dari tadi kasih cap saying iya but you're not being clear kamu iyain apa. Terus dia bilang dummy, dan terus aku nge-quote lagi lah yang kamu bilang time asking you biar kita nggak ngertiinnya beda. Dia bilang dah lobet. Aku tambah jelasnya, karena kalau iya ya it means we're just misunderstanding it. Dia bilang lah, don't blame me karena aku kelihatan menghindar. Kalau aku anggapnya jangan ini ya, nggak usah, jangan nyalain aku kalau misalnya aku mulai menghindar. I waited you sebelum sahur. Semalam tuh kita udah bilang dia nge-quote yang aku bilang have your rest. Dia bilang gak usah dibahas lah apa-apa. Aku ingat banget dia nge-quote tuh yang aku bilang have your rest. Yang nge-quote dia. Terus kita tuh ada kebiasaan kalau misalnya udah lagi marah tuh, karena kalau aku bilang selamat istirahat, terus kita biasanya bilang iya atau apa, bilang selamat. Kalau dia mau bilang selamat istirahat ke aku tuh dia bilang biasanya. Tapi kalau lagi marah, lagi argumen gitu tuh dia lebih sering nge-quote doang. Tapi maksudnya itu dia nge-quote doang yang aku bilang. Jadi kayak duain gitu. Kalau kayak gitu lah. Jadi Puspita yang bilang istirahat aja, tapi sekarang juga I waited you sebelum sahur. Sebenarnya kita udah pernah ngelewatin kayak gini ya. Kayak aku ngasih tahu Puspita kalau misalnya kamu pengen sesuatu dari aku, atau pengen apa gitu, pengen nanya, pengen ditemenin, pengen apa, bilang, jangan diem. Aku udah bilang gitu. Kemarin setelah berantem pun aku bikin Puspita janjinya, kalau misalnya ada apa-apa, mau pengen sesuatu, pengen ditemenin, pengen apa, bilang aja. Kalau misalnya masalahnya kamu ragu, takut ganggu atau apa, nggak usah. Kalau misalnya aku bilang tuh, aku pasti bilang, aku pasti tahu gitu. Jadi aku merasa gak adil aja. Aku udah terbuka ke kamu, aku bilang kalau ada apa-apa, aku ngerasa gimana, aku pengen ditemenin, aku bilang ke kamu. Tapi kamu kalau ada apa-apa kamu sembunyiin, dan itu tuh dibawa lagi setelah pas kita ada masalah. Jadi diangkat pas kita ada masalah. Masalahnya kenapa kamu gak bilang dari awal? Harusnya bilang dari awal kan, jangan dipermasalahinnya tuh pas berantem doang. Jadi aku bikin dia janji kalau misal ada apa-apa, kamu pengen ditemenin, pengen apa, kamu sesuatu kayak ini, ya bilang, jangan diem. Tapi dari sini juga I waited you sebelum sahur, padahal sebelumnya dia nyuruh istirahat. Jadi bertolak belakang kan.
aku balik lagi lah ke belakang. Kemarin aku bilang, aku kan udah mention aku nggak enak perasaannya, kepala aku mulai sakit, aku mau taruh HP, aku mau istirahat, aku udah bilang gitu semalam. Terus kamu pun bilang you told me to have my rest too, ya kan? Ya terus kenapa kamu sekarang bilang kamu tungguin dari tadi? Masalahnya kamu yang suruh aku istirahat juga, tahu nggak nangkep. Terus aku mention lagi, oh di sini tuh udah nggak di ini, udah nggak di apa, udah centang satu, soalnya dia bilang aku lowbat, udah lowbat, ini udah nggak di nggak dibalas, udah nggak digubris. Aku bilangnya it could have been solved here, terus aku quote yang agree on acting bersama weird as a person. Terus aku bilang it could have been solved here, yet you kept avoiding to give your opinion about it. Karena aku merasanya di situ tuh harusnya udah bisa kelar, tapi malah